Lebaran Idul Fitri sudah selesai dan selanjutnya beberapa bulan lagi itu Lebaran Idul Adha. Nah, Sobat Dokadil, tahukah kalian kalau Lebaran Idul Adha ini merupakan Lebaran yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peternak di Indonesia, khususnya peternak sapi, peternak kambing, dan peternak domba. Sebagai peternak, ada cukup banyak yang harus dipersiapkan untuk menyambut Idul Adha ini, karena di sini sebenarnya panen rayanya peternak. Nah, Sobat Dokadil, saksikan terus video ini sampai akhir untuk mengetahui apa saja yang harus ataupun bisa dilakukan dalam rangka persiapan untuk Idul Adha. Saksikan terus sampai akhir video dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Lebaran Idul Adha sudah dekat. Peternak kambing, peternak sapi, peternak domba harusnya sudah bersiap-siap untuk menyambutnya. Ada beberapa hal yang menurut saya harus dipersiapkan oleh peternak agar nanti hasil penjualannya, panennya menjadi maksimal dan keuntungannya juga optimal. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh peternak adalah memilih ternak-ternak yang sudah siap dan sudah layak untuk dilakukan kurban. Kita harus mengetahui syarat-syarat ternak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya dari segi umur, kemudian dari segi fisiknya yang tidak cacat dan tidak sakit. Dari segi umur, ternak bisa diketahui umurnya itu dari susunan giginya. Untuk mengetahui cukup umurnya seekor ternak dalam hal umur ini bisa diketahui dari susunan gigi-giginya. Nah, sekedar informasi, ternak sapi bisa dijadikan hewan kurban itu jika usianya sudah 2,5 tahun ataupun minimal 2,5 tahun. Kalau kambing itu usianya sudah 1 tahun dan domba usianya 6 bulan. Itu bisa dijadikan hewan kurban. Jika Sobat Dokadil sudah menyeleksi, istilahnya menyeleksi ya, ternak-ternak yang sudah bisa dijadikan hewan kurban, tandai ataupun pisahkan juga bisa, dan berikan perawatan yang optimal. Dan jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia cacat, dijaga. Kemudian hal kedua yang dapat dilakukan oleh peternak adalah terkait pemberian pakan. Berikanlah ternak-ternak yang sudah diseleksi ini pakan yang cukup, minimal 10% per hari, 10% dari bobot badannya. Nilai gizinya juga seimbang, cukup. Dan jangan sampai pakan-pakannya ini, pakan yang disiapkan ini dapat mengganggu kesehatan hewannya. Kemudian yang ketiga yang dapat dilakukan oleh peternak itu terkait kontrol terhadap manajemen kesehatan hewannya. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan hewannya yang ternak-ternak yang akan dikurbankan. Lakukan pemeriksaan hewan rutin, berikan vitamin. Kalau sudah 3 bulan
sebelum kurban, sebelum hari H, bisa dilakukan pemberian obat cacing. Nah, kalau vitamin bisa 1 bulan sebelum hari H. Selain itu, peternak juga dapat menerapkan ataupun meningkatkan penerapan biosecurity. Hal ini dilakukan agar ternak-ternak yang sudah siap untuk kurban ini tidak terjangkit ataupun tidak menyebarkan penyakit ke hewan-hewan ternak yang lain, sehingga hewan kurbannya tetap sehat dan stabil. Kemudian yang keempat adalah terkait kandang, manajemen kandang. Pastikan kandang selalu bersih, tidak kotor, tidak licin, sehingga ternaknya tidak stres, ternaknya nyaman, dan produktivitas ternak dalam hal meningkatkan bobot badan bisa menjadi lebih optimal. Kemudian yang kelima adalah terkait persiapan transportasi. Memang sih ada beberapa customer ataupun klien yang sudah menyiapkan transportasinya, truknya, untuk membawa hewan ternak ke lokasi tujuan kurban. Namun bisa juga ada beberapa customer ataupun beberapa klien ataupun pelanggan itu tidak mempunyai alat transportasi. Jadi sebagai peternak kita tidak ada salahnya juga sudah menyiapkan alat transportasi dalam rangka mengantarkan hewan kurban ke lokasi tujuan. Ini merupakan salah satu servis tambahan kepada pelanggan kita, sehingga pelanggan kita juga merasa lebih puas dan senang, dan mudah-mudahan repeat order lagi tahun depan. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah koordinasi dengan pemerintah terkait. Koordinasi dengan pemerintah terkait ini dilakukan dalam rangka untuk menyiapkan segala dokumen-dokumen legalitas nanti dalam hal misalnya transportasi. Kita pasti butuh sertifikat veteriner atau SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Selain itu juga mana tahu melewati perbatasan kabupaten kota atau perbatasan provinsi. Koordinasi dengan pemerintah terkait ini sangat penting karena untuk memudahkan perjalanan untuk mengantarkan ataupun transportasi ternak ini dari kandang ke lokasi tujuan. Kemudian yang terakhir yang menurut saya perlu adalah terkait penyuluhan terkait syariat agama, khususnya syariat agama Islam ya, ini di Idul Adha. Peternak tidak ada salahnya juga, malah lebih baik menurut saya, paham tentang syariat agama dalam pelaksanaan Idul Adha. Misalnya kehalalan dari cara penyembelihan. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas syarat syah halalnya hewan kurban itu ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama penyembelihnya atau pemotongnya, kemudian cara menyembelihnya, dan kemudian hewan yang disembelih. Ini kita kilas balik. Dari segi penyembelihnya itu disarankan adalah laki-laki, yang laki-laki sudah dewasa, kemudian punya pemahaman agama yang lebih, dan disarankan juga ustaz. Kemudian juga cara menyembelihnya itu menyembelihnya di leher. Kalau kambing domba itu 3 jari, kalau sapi 5 jari dari dagunya ini, dan itu memotong 3 saluran, yaitu saluran peredaran darah, saluran nafas, dan saluran pencernaan. Kemudian memotongnya juga harus menghadap kiblat, kemudian mengucap basmalah, dan disarankan pemotongan sekali sayat, sekali tebas. Dan sangat tidak disarankan pemotongannya di lirik gergaji ya. Memang agak susah sih terkait pemotongan ini. Hanya orang-orang yang punya pengalaman yang bisa melakukan penyayatan atau penyembelihan sekali potong atau sekali sayat ini. Kemudian terkait hewannya, hewan kurbannya, hewannya jangan hewan hasil curian, jangan hewan hasil sengketa, hewannya sudah dewasa atau cukup umur, dan hewannya tidak cacat. Nah itu dia Sobat Dokadil, beberapa
hal yang harus dipersiapkan oleh peternak dalam rangka menyambut Idul Adha, yaitu Hari Raya Kurban. Jadi peternak perlu mengetahui agar kliennya puas, customernya puas, calon pembelinya puas, terus ibadah kurbannya menjadi khusyuk dan sah, tidak ada kendala-kendala, dan juga ini menjadi satu upaya bagi kita untuk mensukseskan ibadah kurban sesuai dengan syariat agama. Dan satu lagi, jangan sampai kita mencemari lingkungan dengan apa yang kita lakukan. Dengan persiapan yang baik dan matang, saya yakin dan percaya Idul Adha ini akan sukses dan berhasil. Sebagai peternak, kita juga merasa lebih puas terhadap ternak-ternak yang kita jual atau yang kita sediakan untuk ibadah kurban. Dan sebagai yang melaksanakan kurban, jamaah yang melaksanakan kurban, mereka juga lebih senang mendapatkan hewan-hewan kurban yang terbaik. Saya rasa demikian Sobat Dokadil. Mana tahu ada yang bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan sebarkan video ini seluas-luasnya sehingga manfaatnya juga lebih luas lagi. Dan bagi Sobat Dokadil yang baru menonton video ini ataupun belum subscribe, mohon kiranya agar channel ini di subscribe, karena dengan subscribe kita akan menjadi lebih semangat dalam mengembangkan channel ini, lebih semangat dalam menyampaikan informasi-informasi positif terkait peternakan dan kesehatan hewan. Channel Dokadil Institute kita dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan Dokadil Institute kita semua lebih paham beternak. Demikian Sobat Dokadil, mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang salah. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.